rasa. Karena bahasa rasa, saya ngomong orang Sunda. Di orang Sunda itu ada tokoh Islam, tokoh toreka, namanya Abah Anu, yang ngajarin ajaran Islam dengan rasa, dengan cinta. Dia ngomong begini, lamun nyarita kuleta kadengena ku ceuli, lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Apa itu? Kalau kamu bicara dengan lidah maka didengarkan dengan telinga, tapi kalau kamu berbicara dengan hati maka diterima oleh rasa. Sesungguhnya apa yang harus dikembangkan di negeri ini hari ini? Bicaralah orang dengan hatinya, bukan dengan pikiran. Bicaralah dengan hatinya, bukan dengan kepentingannya. Kalau orang bicara dengan hati, maka dia lahir secara spontan. Karena lahir secara spontan, tentu saya sebagai seorang politisi pasti lahir kontroversi. Kenapa lahir kontroversi? Karena orang hanya mendengar dari telinganya, tidak memahami dengan rasanya. Kenapa dia tidak mau memahami dengan rasanya? Karena rasanya tidak mau menerima. Ada rasa benci, ada rasa kepentingan, ada rasa apapun yang tidak boleh itu dikesampingkan. Susah negeri ini dipersatukan kalau orang bicara dengan bicara kepentingan, bukan bicara rasa. Kalau sudah bicara rasa, maka setiap manusia ada satu rasa. Maka orang Sunda itu selalu menyampaikan ada jamak, ada tunggal. Jamak itu berbagai, ada komponen-komponen, ada makrokosmos, mikrokosmos, ada proton, ada neutron, ada elektron, ada manusia, ada Dedi, ada Fendi, ada siapapun. Dia jamak. Ketika yang jamak itu sudah disatukan, maka orang Sunda itu meletakkan dalam bahasa sederhana, sa. Sa itu artinya jamak menjadi tunggal. Maka sa itu adalah bahasa ikatan yang mengikatkan manusia, yang mengikatkan alam dari berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Maka orang Sunda mengatakan sareundeuh, saigel, sabobot, sapihanean. Sederhana itu. Sareundeuh artinya satu kesatuan gerak, saigel satu kesatuan tarik, kemudian sabobot satu kesatuan kehamilan, sabobot sareundeuh, saigel, sabobot, sapihanean satu kesatuan kekeluargaan, kekerabatan. Artinya orang yang sudah disatukan oleh yang maha kuasa, oleh yang maha esa, oleh yang maha tunggal, yang menurunkan sifat rahman dan rahimnya bagi manusia, maka dia akan menjadi satu kesatuan sistem yang bergerak menuju kemahatunggalan, menuju kebahagiaan, menuju keabadian, dan menuju itu dari beragam pintu menuju satu pintu yang